Halo semuanya, aku Fitra. Kali ini aku mau sharing cara pembuatan toko Etsy terbaru di 2026. Karena di tahun 2026, tampilan dan sistem pembuatan toko di Etsy itu berubah dan cukup signifikan ya. Mulai dari setup pembayaran, verifikasi, sampai bagian pengisian data bank. Jadi banyak banget yang sering gagal di tengah jalan nih. Di video ini aku bakal tunjukin dan jelasin ke kamu step by step terbaru sesuai tampilan yang sekarang, dan yang paling penting aku juga bakal kasih tahu bagian-bagian mana yang paling sering error dan bikin kamu pusing. Oke, langsung aja kita masuk ke step pertama ya. Yang pertama, kamu harus buka web etsy.com. Yang kedua, kamu pilih sign in di bagian atas kanan, kamu masukin email aktif kamu pakai lewat Google atau Apple. Harus aktif ya, karena nanti ada verifikasi. Lalu kamu pilih sell on Etsy. Nah, ketika kamu pilih, kamu klik lagi get started. Lalu di sini itu ada pemberitahuan kalau nanti kamu tuh dapat biaya atau membayar biaya sebesar Rp322 sekian. Lalu kamu pilih let's do it. Di sini kamu bisa pilih yang paling atas ya. Oke, setelah kamu pilih pilihan paling atas, kamu bisa next. Di sini karena kita mau buat toko produk digital, kamu bisa pilih digital, lalu next. Dan kita klik lagi start your shop. Di tampilan baru 2026 ini, tombolnya tuh lebih simple dan clean ya, terlihat dari awal tadi. Oke, di sini di step ketiga, pilihan preferensi tokonya, isi bagian ini. Bahasa toko ya, itu kamu setting di English. Lalu negaranya, shop country-nya, kamu bisa pilih Indonesia. Dan mata uang kamu bisa pilih rupiah atau USD ya. Ini penting ya, karena akan mempengaruhi target market kamu nanti. Kamu save dan continue. Lalu di step yang selanjutnya itu ada name your shop ya. Masukkan nama toko kamu, misalnya brand kamu sendiri. Tipsnya itu gunakan nama yang mudah diingat, hindari angka random, dan pastikan belum dipakai orang lain. Kalau ada yang dipakai itu biasanya ada notifikasi ya. Kayak itu udah ada already taken. Kayak aku ini masukin Fitra Printable Art, dan di situ belum ada yang pakai nama itu. Fitra Printable Art. Oke. Jangan masukin karakter-karakter yang nggak bisa dipakai di situ ya, di dalam nama toko. Oke, setelah kamu udah dapet namanya dan belum pernah dipakai di toko Etsy, kamu bisa save and continue. Oke, di step selanjutnya itu ada setup pembayaran ya. Di sini adalah kita mengisi data bank dan data diri kita. Penting karena kenapa? Nanti kalau kita mendapatkan uang atau sudah berjualan di toko Etsy kita, itu dikirimnya tuh di bank yang kita masukin datanya di sini nih, di bagian ini. Di sini di step ini ada 15 poin yang harus kita isi. Nggak bisa di skip ya. Pertama itu kita masukin tadi setelah kita isi lokasi bank kita di Indonesia, kamu bisa pilih pilihan yang pertama yang individual or sole itu. Lalu untuk selanjutnya kamu bisa isi data nama lengkap kamu, first dan last name-nya sesuai di KTP. Jadi nggak bisa beda, harus sama yang di KTP atau di data rekening kamu. Yang selanjutnya itu kamu isi data diri kamu ya. Kayak tanggal, bulan, tahun lahir, nomor KTP, itu harus kamu masukin nomor KTP. Yang selanjutnya, kamu isi alamat lengkap, nomor rumah, nama jalan, terus kotanya di kota mana, provinsinya provinsi apa, dan kode pos. Dan yang terakhir kamu isi adalah phone number kamu yang aktif ya, harus yang aktif. Nah itu sekarang kita isi data bank kita. Masukin nama bank kamu, misalnya banknya Bank BCA ya, Bank Sentral Asia. Jangan disingkat, harus sesuai dengan nama panjangnya, Bank Sentral Asia. Misal kamu pakai Bank BCA. Lalu kamu masukin akun number bank kamu, nomor rekening ya. Nah dari account number sampai branch code itu semuanya angka. Dari nomor rekening kamu, bank coding itu juga harus angka ya.
Kalau Bank BCA itu 014, kalau branch kodenya itu sesuai dengan cabang bank kamu bukannya di mana. Gitu. Dan itu angka juga. Kayaknya ada 6 angka ya. Harusnya sih 6 angka. Terus untuk alamatnya itu sesuai dengan cabang bank kamu bukannya di mana. Kayak BCA, mungkin contohnya kayak Bank BCA Wahid Hasim atau Bank BCA Menteng kayak gitu. Setelah ini semuanya keisi, dan gak ada kesalahan, gak ada notif merah, tulisan merah di bawahnya, artinya ini sudah benar. Karena biasanya kalau misalnya salah masukin datanya, ada notif merah di bawahnya. Dan kamu bisa langsung klik save and continue. Nah, setelah selesai di setup pembayaran ini, kita masuk ke bagian verifikasi identitas. Ini penting sekali ya, karena di sini tuh kita masukin verifikasi identitas KTP dan wajah kita dengan di foto selfie di aplikasi Etsy ini. Jadi kita nggak bisa macam-macam atau main-main pakai data orang, karena kita akan masukin foto KTP dan wajah kita menggunakan biometrik ini. Jadi tidak bisa pakai data orang lain. Kamu bisa pilih yang express review with biometric info ini. Kamu bisa pilih ini. Lalu selanjutnya kamu siapkan KTP kamu ya, karena nanti akan difoto di sini. Kamu langsung bikin verifikasi. Kamu siapkan foto KTP kamu, ikuti prosedur atau instruksi dari Etsy ini. Di sini aku udah masukin foto KTP aku, ini lagi di proses verifikasi. Setelah KTP kita terverifikasi, nanti kita lanjut itu ke foto selfie diri kita ya. Biasanya kita nanti itu lihat fotonya kiri dan kanan bagian wajah kita. Kamu bisa pilih take a selfie. Setelah selesai proses pengambilan gambar wajah kita, nanti itu ada notifikasi kayak gini. Artinya kita sudah terverifikasi dan berhasil ya untuk verifikasi datanya. Nah, di step selanjutnya di bagian ini nih, tuh nanti pertama tuh ada muncul kayak notifikasi bahwa kita membayar pertama kali biaya Etsy adalah sekian. Kalau di aku 322.000 sekian. Ini bisa berbeda-beda ya. Dan di situ dikasih tahu juga untuk listing fee per listingnya adalah 0,20 US dollar. Jadi di sini dijelasin apa aja dan biaya apa aja yang perlu kita bayarkan di Etsy. Tapi untuk biaya pertama pembukaan toko di Etsy itu sekitar 322.000 sekian. Ini di aku ya, bisa berbeda-beda. Tapi biasanya kalau di Indonesia segini sekitarannya. Nah, ini nih bagian ini penting banget karena kenapa? Ini bagian memasukkan data bank untuk penagihan. Contoh misalnya nih, kamu bayar biaya toko Etsy di rekening ini, kamu ditagih biaya listing di rekening ini. Jadi penagihan dari Etsy payment itu ada di sini, kamu masukkan data ini. Nah, di sini kamu nggak harus masukin credit card. Kalau aku pribadi aku pakai rekening Genius karena kenapa? Pertama dia ada Visa, dan Mastercard-nya. Yang kedua, aku sih belum pernah gagal ya buka toko Etsy kalau ngisinya pakai Bank Jenius gitu. Jadi aku percaya aja kalau pakai Bank Jenius kayaknya gampang aja gitu. Aku nggak di-endorse ya dari Bank Jenius karena ini pengalaman pribadi aku sendiri. Nah, setelah kita udah isi semuanya, jangan sampai ada yang salah ya. Kamu isi semuanya di sini. Setelah semuanya kita isi dan kita save continue, kita akan dapat notifikasi seperti ini. Artinya uang kita tuh udah dipotong ya. Ini artinya uang kita udah dipotong karena uang kita ada dananya sekian, jadi nggak ke pending. Nah, kalau misalnya biasa ke pending itu kita akan kena fee 5.000 tiap kita submit. Jadi harus ada isinya sesuai dengan biaya tagihan Etsy. Lalu yang ini nih, setelah udah keisi, kamu bisa pilih pilihan yang kedua. I don't want this exclusive offer. Karena kenapa? Supaya tidak ada pembayaran lain. Karena kalau misalnya kita ambil yang subscribe to Etsy Plus ini adalah fitur tambahan dari Etsy. Ya kegunaannya banyak ya. Tetapi
kamu bisa pilih untuk nggak pakai itu dulu karena kamu kan baru buka toko nih. Nanti setelah itu baru kita pikirin optimasi tokonya. Oke teman-teman, ini adalah step terakhir kita buka toko di Etsy. Di Etsy, kamu diminta aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Artinya, setiap login kamu harus verifikasi pakai kode tambahan supaya akun kamu aman. Di sini ada 3 pilihan ya, kamu bisa pilih SMS, phone call, atau authenticator aplikasi. Nah, kalau mau lebih gampang, kamu bisa pilih yang SMS karena tidak terlalu ribet kalau yang SMS. Menurut aku, kamu bisa klik continue untuk step di terakhir ini. Nah, nanti di sini kamu ada masukin nomor telepon kamu yang aktif untuk Etsy ngirim kode. Setelah itu nanti ada kode masuk ke SMS kamu masukin ke yang nomor 2-nya. Verifikasi kodenya yang udah terkirim ke kamu. Setelah kamu masukin ke situ, setelah itu kamu akan menerima atau ada notifikasi kode ya. Dan ini kamu klik save to device atau kamu bisa foto di handphone, kamu catat sendiri ulang, kamu simpan sebagai data kamu membuat toko di Etsy. Ini lumayan penting ya, bukan lumayan sih, ini penting banget ini. Kamu selanjutnya ketik save dan continue. Kita tunggu beberapa detik ya. Kalau misalnya berhasil, kamu akan dapat notifikasi seperti ini. Artinya, kamu siap untuk berjualan di toko Etsy. Kita dapat selamat dari Etsy ya, karena kita sudah berhasil membuka toko pertama kita di Etsy. Kamu bisa pilih Explore Your Shop Manager. Setelah itu kamu bisa pilih I understand, lalu kamu bisa pilih Turn on Alert. Lalu ini dia tampilan account setting toko Etsy kamu. Selanjutnya kamu bisa setting profil kamu ya. Kamu bisa setting untuk memasukkan foto toko kamu. Kamu bisa buat di Canva mungkin. Setelah kamu isi data atau profil kamu bisa lihat nih. Di sini aku belum masukin foto profil aku. Itu dia proses step by step pembuatan toko di Etsy. Semoga kamu berhasil untuk membuat toko di Etsy di 2026 ini. Dan semoga produk digital kamu laris manis dan menjadi sumber passive income kamu di 2026 ya. Oke, ikutin aku terus. See you di next video. Bye-bye.